seharusnya RUU perampasan aset itu seharusnya bisa lebih cepat juga nggak sih? Ya. 3, 2, 1. Kembali lagi di Dia Punya Cerita bersama teman gua, rekan gua di sini ada Ko Didi dan Brother Ivan. Hari ini kita akan bahas mengenai yang lagi hotnya tentunya nah guys. Kalau udah gua berada di tengah berarti kita akan bahas yang hot gitu ya. Dan pastinya menantang banget. Itu soal mengenai apa nih? Nah, ini gua bahas nih Ko. Mengenai yang DPR nih. DPR itu mengesahkan RUU KUHP yang sebelumnya itu masih dalam proses penggodokan tuh. Tapi ternyata kemarin sudah jadi undang-undang, bro. Udah ketuk palu udah ya. Udah ketuk palu, men. Jadi ini sangat bagus untuk kita ulik. Jadi banyak sekali sebetulnya alasan katanya ini untuk memodernisasi ya sistem hukum kita, karena memang KUHP kita yang lama itu udah dari zaman jembut banget sih, bro. Dan akan tetapi dari pengesahan ini begitu banyak kritikan keras yang terjadi ya, baik dari lo sebetulnya dari sisi pemerhati sosial ya, dan juga lo sebagai pemerhati financial ekonomi ya, dimana problem ini banyak terjadi kejanggalan yang dianggap super cepat dan penuh masalah ya, dalam kurun waktu cuma 2 tahun itu udah terjadi tuh, bro. Nah guys, hari ini kita akan bahas untuk itu fakta dan resiko nyatanya tuh terhadap RUU KUHP yang akan kita jalani di tahun 2026. Bro, Ivan, sebagai pemerhati sosial nih, bro, ya pastinya efek paling tidak mengenakan ke masyarakat dong, pasti banget sih ke masyarakat. Ya, kemudian tentunya juga ini juga banyak tantangan dong ya. Betul. Terjadi dari aparat segala macam, apalagi masyarakat yang perlu sosialisasi. Lo bisa nggak sih bagi informasi gitu ke kita, terutama ke penonton setia kita, kronologi ataupun proses sebetulnya pengesahan RUU ini tuh yang menjadi undang-undang sekarang. Kenapa sih dari sisi masyarakat itu menjadi kegaduhan ataupun ini mungkin ada sesuatu hal gitu loh. Ya, jadi kita kutip, aku udah baca Tempo, aku udah siapin juga datanya di sini. Ini langsung kita kutip dari Tempo. Komisi 3 DPR sama pemerintah yang menyepakati RUU KUHP itu di tingkat 1. Disahkannya itu di 18 November 2025 tanpa ada satupun fraksi yang menolak. Berarti 8 fraksi nih semuanya setuju, sepakat. Kata dia. Berarti wakil rakyat semuanya sepakat ya. Sepakat. Nah, tapi somehow rakyatnya yang bikin lucu banyak split ya. Yang lucunya itu kritik itu ada di dalam ada karena di pembahasan DIM atau daftar inventaris masalah. Jumlah yang didiskusikan itu ribuan poin. Ribuan poin di DIM tadi. DIM. Daftar inventaris masalah itu ada ribuan poin. Nah, yang luar biasanya itu mereka bisa selesai dengan waktu yang sangat singkat, sangat cepat. Dari ribuan poin, seolah-olah kayak ini sah bisa dibilang begitulah kira-kira. Jadi beberapa hari yang dilakukan sama mereka yang sangat cepat itu, dan banyak poin-poin yang sensitif sebenarnya. Nah, jadi ada dugaan pelanggaran etik. Karena pembahasannya tertutup, terus minim sekali partisipasi dari masyarakat kita. Nah, jadi kembali lagi dari data, ada teman aktivis menyebut ini manuver politik, yaitu mempercepat implementasi KUHP baru yang akan berlaku mulai dari Januari 2026. Jadi sebenarnya bukan hanya masalah hukum, tapi ada di baliknya nih, ada udang di balik batu nih. Ada udang di balik bakuan nih sepertinya. Makanya kayak udah bilang tadi nih, berarti DIM itu kan seharusnya apalagi terkait dengan masyarakat. Iya dong, seharusnya itu kan masyarakat juga dilibatkan. Di situ poin lo kan sebagai pemerhati masyarakat, ini harus dilibatkan. Tapi kok anggota dewan kita ini terus cepat banget sih, bro. Kok mereka udah ngambil keputusan gitu. Cepat banget. Kan, seakan-akan rakyat tuh cuma dipertontonkan, dikasih tontonan proses formal dan bukan substansinya. Betul. Gitu loh. Jadi demokrasinya prosedural,
bukan partisipasi. Jadi nggak ada ngeling ke masyarakat, benar nggak? Jadi para wakil rakyat yang soal saya wakil rakyat, tapi melakukan hal-hal yang tidak mewakili suara rakyat, gitu. Karena dilakukan di sidang tertutup, itu makanya agak aneh. Inilah paling kayak lu bilang tadi. Kalau gue nih, gue to the point aja, straight to the point ya. Karena gue suka yang langsung nih guys. Ke pasal yang menurut gue yang berbahaya, dalam artian itu berbahaya. Ini bisa perluasannya itu ini ke indikasi sebetulnya pemaksaan sih. Ya, pemaksaan di mana KUHP ini yang baru ini ya memungkinkan itu adanya penangkapan tuh dari pihak aparat atau penahanan itu ya tak lebih mudah dari yang sebelumnya. Karena kalau sebelumnya sistemnya agak panjang lah, ramai lah. Kalau sekarang itu mereka langsung bisa menangkap orang tuh atau langsung menahan tuh. Ya, seperti ini contoh. Mereka bisa menyampaikan statement bahwasanya lo menghambat pemeriksaan segala macam, tangkap. Kalau dulu kan nggak bisa kalau kayak gitu. Nah sekarang udah bisa nih. Jadi ini definisi pasal yang bisa dikatakan sangat kuat lah. Namun ini juga kabur. Dalam artian gini loh, kalau lo ngasih satu power terlalu kuat ke satu lembaga tanpa ada lembaga lain yang kontrol, ini bisa menjadi bumerang luar biasa kan begitu. Betul. Seharusnya kan ada check and balance, itu paling penting. Dan ini juga nggak ada pra-peradilannya juga sih. Jadi kontrol hukumnya juga kurang. Luar biasa banget bro. Gila men. Kan ada peribahasa mengatakan apa tuh, Van? Power corrupts, power corrupts absolutely gitu ya. Jadi sekarang power mereka itu benar-benar absolutely power banget, gitu ya. Gitu. Nah jadi ini kayak dibilang tadi. Jadi pra-peradilan itu gue bisa bilang walaupun sebetulnya terlihat diperlemah, tapi menurut gue secara pribadi nih, ini seperti tidak ada gitu. Karena kayak dibilang gini, kalau lu pra-peradilan berarti lu harus punya power yang kuat. Dalam artinya apa? Lo setidaknya punya keuangan finansial yang cukup. Tapi kalau masyarakatnya lemah, lu bagaimana mengikuti itu coba? Karena apa? Lu makan aja setiap hari susah, harus bekerja, harus bisa makan. Tapi kalau pra-peradilan itu butuh tahapan. Betul nggak sih? Nah, jadi proses hukum ini bisa dilakukan menyusul tuh. Dan ini tapi harus jadi intinya tangkap dulu, baru proses hukumnya menyusul. Berarti jadi, kan ada citra lu udah rusak duluan gitu loh. Guilty until proven innocent gitu ya. Bukan innocent until proven guilty sekarang. Kebalik jadinya. Jadi kebalik. Jadi menyusul dia bisa nanti. Jadi bukan keadilan ini sebetulnya bagi gua, tapi juga sebagai ancaman terhadap kemerdekaan warga. Iya, penindasan bisa jadi penindasan nih, bro. Jatuhnya kayak yang zaman kita bisa dibilang feodal banget sih. Feodal banget. Namun nih guys, kalau gua ya sih, kalau ini lakukan bukan hanya ke bawah, dari ke masyarakat bawah nih, tapi lu lakukan ke atas nih, ke korupsi, gue setuju. Harus betul nggak sih, diwara dong. Tapi kalau masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu, tanpa pandang bulu. Cuma tetap harus ada cek dan kontrol dong. Iya wajib. Jadi makanya jadi kontroversi karena viral banget sih begitu mereka ngesahkan itu, banyak banget yang komplain. Aku juga dengar ada mulai demo sih ini untuk menghentikan itu, makanya ngeri banget. Oke, sorry lanjut, gimana tuh? Lanjut ya. Itu lu bilang tadi segala macam keluarnya aja dengan kondisi seperti ini. Orang demo itu tepat banget sih. Kayak dibilang kalau lu bakar sesuatu barang, berarti kan ada nanti barangnya habis, kemudian akan ada asap. Nah inilah yang akan terjadi, betul nggak sih? Yang kuat semakin kuat, betul kan? Kemudian Ko Didi. Gua masuk bahas sebetulnya untuk melihat juga ingin mendengar pendapat dari sisi finansial keuangan ekonomi nih, dari dampak yang bisa diakibatkan oleh RUU KUHP ini yang udah jadi undang-undang di tahun 2026 nih. Nah, menurut lo nih dari keuangan dan finansial itu dampaknya apa sih bagi negara ataupun masyarakat gitu? Kalau dari pandangan saya dari sisi finansial ya, untuk mengimplementasi satu sistem itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Setiap perubahan itu membutuhkan satu sistem. Nah, untuk implementasi sistem itu butuh biaya.
ya kan? Iya. Dan implementasi bukti elektronik, contohnya perangkat digital, fasilitas pemeliharaan dan kemudian pelatihan aparat lagi, ya kan? Gimana bisa mereka menjalankan sesuai undang-undang dan tanpa ada konflik, itu juga semua butuh anggaran yang besar. Dan implementasi KUHP ini akan langsung diterapkan mulai Januari 2026. Artinya APBN harus menanggung biaya dadakan nih. Jadi sedangkan APBN kita sekarang aja utangnya masih belum beres, bro. Iya kan juga sih. yang kereta api cepat, kereta bus, cepat kemarin itu masih belum selesai. Ya, MBG segala macam. Kemudian Danantara, kisah Danantara, duitnya semua sekarang dibeli surat utang. So kocek bendahara negara kita itu sebenarnya lagi kosong. Tiba-tiba butuh lagi duitnya, APBN yang harus dikucurkan ke sana. Jadi menurutku dari sisi finansial itu nggak bagus, bro. Nggak bagus banget. Ya, apalagi lu bilang pasti bakal banyak seminar-seminar. Sekarang bulan berapa? 11 Dia akan berlaku di bulan Januari 2026. Man, so gila banget. Jadi seberapa cepat tuh? Seberapa bulan aja. BIM setelah BIM 1,5 bulan. lagi. Aparat kita begitu banyak seminar, bro, itu baru ke aparat, masyarakat lagi. Jadi ini bukan urusan hanya hukum saja kayak lo dibilang ya. Bukan mengubah KUHP saja nih, ya guys. Namun ini juga bisa jadi ancaman ekonomi kayak lo bilang tadi ya, karena mendadak banget gitu loh. Menciptakan hukum baru saja udah mahal, ya kan? Apalagi hukum buruk itu jauh lebih mahal lagi implikasinya toh. Betul banget. Ya kan, jadi ini benar-benar seharusnya ya, selayaknya menurut saya sih dikontemplasi dulu, dan cara DPR menyusunnya itu juga harusnya lebih open dong ke masyarakat ya. Betul. Nggak tertutup gitu ya. Ini KUHP, bro. Jadi biar adil ya, pemerintah harus ngeklaim kalau KUHP baru ini akan mempercepat proses penyidikan dan mengurangi penumpukan perkara. Kan mereka ngeklaimnya seperti itu. Dengan terus adanya penguatan untuk si korban dan kejelasan tentang bukti elektronik. Jadi ada beberapa, bukan dibilang influencer sih, ada beberapa yang muncul di Reelsku yang menjelaskan tentang si RUU yang baru ini. Salah satunya jadi si polisi itu berhak untuk menyadap barang-barang elektronik kita. Jadi belum tersangka, dia udah berhak untuk menyadap itu dulu. Jadi lumayan belum minta. Berarti kita udah ada privacy, kita udah nggak ada. Makanya dengan kekuatan yang besar ini tanpa ada pengawasan itu kan jadi resiko yang sangat besar. Benar. Makanya ini kayak memberikan senjata tajam pada sistem, tapi sistemnya itu kayak belum siap gitu loh. Jadi berbahaya kali kan, ngeri kan. Bro, gini lah kita bilang. KUHP ini, undang-undang ini digunakan oleh siapa pertama? Mohon maaf Bapak yang berbaju coklat. Mohon maaf kepada yang baju hijau. Masyarakat sendiri, bukan hanya masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pun tahu bahwasannya aparat kita pun belum benar. Betul nggak sih? Itu satu. Dan apalagi ini dilakukan cepat banget gitu. Kemarin lu masih ingat nggak sih bahwasannya Polri sekarang ada dibuat tim khusus oleh presiden di mana itu reformasi Polri dan segala macam. Iya, ini gue tahu ini pasti ada sangkut paut, ada kaitannya segala macam gitu. Namun paling penting bagi gue gini, kalau bisa tajamnya itu bukan hanya ke bawah, balik lagi gue bilang tadi, harus ke atas, bro. Karena paling banyak gini, yang di bawah pasti makannya itu cuma semprit-semprit saja. Bukan berarti itu benar ya, tetap salah, benar nggak sih? Tapi seharusnya lu juga harus tajam ke atas. Hajarlah itu korupsi. Negara kita ini terlalu miskin, terlalu terlambat maju ya karena korupsi gitu loh. Adili mereka. Yang bapak coklat sendiri atau hijau atau segala macam lah warnanya. Juga harus seperti itu. Punya mindset yang sama. Kita ingin negara maju bersama. Jadi gue baru bertanya sih bro, KUHP bisa dipercepat
tantangan sih dari masyarakat. Gue mau mewakili masyarakat, gue bilang, atau enggak gue pribadi sih. Seharusnya RUU perampasan aset itu seharusnya bisa lebih cepat juga nggak sih? Secepat ini gitu loh. Luar biasanya kayak gimana bilangnya ya? Mereka bisa membuktikan kalau si efisiensi itu bisa dilakukan tanpa etika. Nah, jadi jatuhnya kan itu sebenarnya kekuasaannya. Kayak Bro Alvis bilang barusan, kenapa si RUU perampasan aset itu nggak bisa secepat ini? Kan lucu jadinya. Jadi seperti yang kita bilang kalau masyarakat itu ya memang harus benar-benar peka dan kita juga harus waspada. Jadi kalau misalnya masyarakat takut dibikin takut berbicara, ya demokrasi itu harus dibekukan gitu loh. Dan jika demokrasi membeku, ekonomi bakalan ikut runtuh. Makanya. Nah itulah yang gue tunggu dari Ko Didi sebagai seorang pemerhati financial dan ekonomi itu guys. Pemerintah juga harus perhatikan itu. Dan jadi kita sebagai masyarakat, bro bilang tadi itu peka guys, betul nggak sih? Harus peka ya. Dan juga ketika warga dikontrol, ya dikontrol dan timbul ketakutan, kayak lu bilang tadi, orang bisa sadap segala macam, privasi nggak ada. Privasi nggak ada. Iya nggak sih? Privasi nggak ada, pasti otomatis kita ini takut dong, worry segala macam. Ini negara betul-betul powerful banget gitu loh. Negara iya powerful, tapi aparat atau segala macamnya jangan sampai terjadi lagi waktu zaman-zaman dulu nih, terlalu powerful. Ya nggak sih, Bro Ivan? Ya, jadi negara kekuasaan pula kan, makanya kan berbahaya. Jadi seharusnya government, pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat, sekarang malah menjadi penguasa dan pengekang masyarakat gitu nggak sih? Benar. Jadi mungkin yang kita sampaikan ini kritik-kritik untuk pemerintah kita ya, tapi mungkin perlu diingat juga kalau kritik itu sebenarnya bukan musuh dari negara. Benar. Kritik itu salah satu feedback untuk supaya negara kita bisa jadi lebih maju, gitu loh. Ada lagi solusi yang lain nggak nih kira-kira? Solusi pasti ada, tapi gue harus ingat sih. Kenapa gue bilang check and balance perlu? Kenapa seorang presiden, kita punya lembaga itu besar itu 3 kan? Ya. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yudikatif. Ya. So, guys, seharusnya pemerintah juga harus berkaca dari ini. Kalau terlalu power satu, duanya untuk apa gunanya? Kita kan yang check and balance. Negara ini diciptakan untuk demokrasi, betul nggak sih? Jadi kalau dari gua nih solusinya yang terlihat dengan kondisi sekarang, kita perlu sih, udah keluar. Kita perlu revisi pasal sebetulnya yang di mana ada unsur yang jatuhnya tuh abu-abu, pemaksaan yang wajib itu dikontrol sebetulnya. Jadi dalam artian itu jangan absolut satu lembaga saja, harus ada check and balance ya. Kemudian buat lebih detail lagi, spesifik. Jangan abu-abu, balik lagi tadi nih. Kita kalau pasal abu-abu susah masyarakat, apalagi masyarakat yang bawah. Aparat pun takutnya terlalu strong ya. Bukan kita mau melemahkan aparat kita, tidak gitu loh. Nah, kalau mau buat koruptor ciut, nah itu masyarakat sebetulnya sangat setuju. Jadi tak perlu buat masyarakat uri pun, tapi kalau tujuannya untuk memberantas korupsi, tajam ke atas, masyarakat sebetulnya sangat dukung sih. Tunggu. Van, Fis, jangan lupa loh, transparansi anggaran, implementasi KUHP itu betul. Juga perlu adanya audit publik. Dan seharusnya menurutku itu nggak sulit kan, kita hidup di zaman teknologi internet, ya kan, seharusnya interaksi antara wakil rakyat dengan rakyatnya sendiri itu seharusnya sangat mudah gitu loh. Betul. Kenapa harus ditutup-tutup, dirahasiakan tanpa transparansi? Menurutku itu pelanggaran etika banget ya. Benar. Makanya sebenarnya partisipasinya kita sebagai masyarakat dan sebagai warga itu sebenarnya harus diperluas, bukan malah dipangkas jadinya. Ya kan? Kayak yang kita sebutkan tadi itulah, kayak luar biasa banget sih ini, kayak ngeri kali memang. Jadi kesimpulan dari kita hari ini gua adalah
Udah sah nih. negara ingin udah sah nih, berarti kan udah bakal jadi bagian dari hidup kita lah nih. Ya kan? Betul, kayak lo bilang tadi, transparansi perlu karena ini sangat mepet luar biasa. Kemudian sosialisasinya tolong diperhitungkan kembali ya. Kalau cepat tapi kalau menjadi bumerang nanti kan juga berbahaya. Karena kita ini negara luas luas, kemudian masyarakat juga kita banyak dan kelasnya juga banyak tuh, dalam artian ada yang secara intelektual cukup dan ada juga yang lagi berproses kayak gitu. Jadi negara pertimbangkan itu. Yang satu lagi kayak lu bilang, negara kita lagi banyak sekarang nih anggarannya tersedot. Itu perlu transparansi juga guys. Kemudian terakhir sih negara, gue penting sih. Dari sisi absolut tadi, janganlah berpikir bahwasannya satu institusi itu dibuat terlalu sangat kuat. Oh, bisa-bisa nanti One Piece lagi. Betul nggak sih? Karena negara harapannya kan tidak. Harapan tidak. Nah, kita dibuat di negara demokratis, lembaga 3 besar yang 3 itu saja dibuat seimbang gitu loh, check and balance. Kenapa itu tidak dilakukan? Gua ingin sebetulnya juga menantang pemerintah kita nih, seharusnya untuk perampasan aset bisa dipercepat dong, dikolaborasi juga untuk ini. Dan terakhir sih kita tutup di dia punya cerita, dan kita tunggu untuk ke depan episode berikutnya jauh lebih gila lagi, jauh lebih panas lagi, dan pastinya jauh lebih belak-belakan lagi dong. Dan untuk para penonton, mohon kalau misalnya ada komentar mengenai undang-undang KUHP ini, opini Anda sangat kami hargai. Beri komentar apa pendapat para pemirsa. Dan seperti biasa kami berharap Anda suka dengan topik yang kami bawa hari ini. Tiga sudut pandang. Jangan lupa subscribe, itu gratis. Tekan tombol like-nya kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka, komen aja kenapa kalian nggak suka, menurut kalian, pendapat kalian apa. Jadi seperti biasa, 3 sudut pandang mencari satu kebenaran. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.